Persija Jakarta berhasil mengalahkan Rans Nusantara FC dengan skor 3-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol Persija dicetak oleh Yusuf Helal di menit 27 lewat titik putih penalti. Gol kedua Persija dicetak oleh Rio Fahmi di menit 37, asis dari Rico Simanjuntak, dan gol terakhir Persija dicetak oleh Kudela di menit 72 lewat titik putih penalti. Sedangkan satu gol Rans dicetak oleh Mitsuru Maruoka di menit 45 plus perpanjang waktu 1 menit lewat tendangan free kick. Jadi sebelum kita bahas jalanan pertandingan Persija menghadapi Rans Nusantara FC, teman-teman, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada pendukung Persija Jakarta yang mendm aku lewat Instagram aku @tommy_sedeski ataupun Twitter aku @tommy_sedeski. Kenapa aku mengatakan dan mengucapkan terima kasih? Karena video aku 2 hari yang lalu, teman-teman, kalau aku tidak salah, ketika aku membahas terkait drama dalam tanda petik ya antara Shin Taeyong dan Thomas Doll, teman-teman, itu banyak banget yang mengatakan Bang Tommy telah memberikan ataupun menyampaikan keluh kesah kami sebagai pendukung Persija Jakarta, yang secara intinya di video tersebut aku mempertanyakan teknik komunikasi yang dilakukan oleh PSSI ataupun halnya Shin Taeyong kepada pelatih-pelatih yang ada di Liga Indonesia, khususnya antara Thomas Doll dan Shin Taeyong itu sendiri. Sebab Shin Taeyong memanggil 9 pemain Persija Jakarta, namun tidak ada komunikasi yang dilakukan pun halnya Presiden Persija Jakarta, Pak Panca, dan Wakil Presiden dari Persija Jakarta, Coach Ganesha, teman-teman, mempertanyakan juga komunikasi yang dilakukan oleh PSSI. For your information, aku juga mendapatkan kabar, teman-teman, Persija Jakarta juga sudah mengajukan surat kepada PSSI untuk dilakukannya komunikasi. Dan pagi tadi, teman-teman, ini hari Jumat, aku tag videonya, aku menghubungi Coach Indra Sapri selaku Direktur Teknik PSSI untuk mempertanyakan situasi tersebut juga, dan Coach Indra, teman-teman, mengatakan baru beberapa waktu tadi, pagi tadi aku hubungi, teman-teman, beliau mengatakan sudah dilakukan meeting dengan Coach Shin Taeyong, dan kedepannya apakah terjadi komunikasi ya kita tunggu saja bagaimana baiknya dalam situasi antara Thomas Doll dan Shin Taeyong plus pelatih-pelatih yang ada di Liga Indonesia ini tentang apa yang dilakukan oleh Shin Taeyong bersama tim Indonesia. Oke, kita bahas jalanan pertandingan Persija menghadapi Rans menggunakan papan taktik. Persija Jakarta bersama Thomas Doll tetap menggunakan pola identik Thomas Doll, yaitu 1-3-4-2-1 ataupun 1-3-4-3. Di atas kertas, di belakang ada Andri Tani, Ferrari, Kudela, Hansamu 3 back, didukung oleh 2 gelandang, Hanif Reski, wing back kiri ada Firja, Rio sebelah kanan, di sektor half space kanan ada Rico Simanjuntak, Helal, di sebelah kiri, teman-teman, pergerakannya sangat cair, Aji Kusuma berada di depan. Nah, sedangkan Rans Nusantara FC bersama pelatih anyar Rans, Rodrigo Santana, menurut lapangbola.com menggunakan pola 1-4-2-3-1. Namun secara implementasi di atas lapangan, teman-teman, ketika mereka melakukan high press ataupun medium press di tengah, teman-teman, mereka terlihat menggunakan pola 4-3-3. Oke, apa yang coba dieksploitasi oleh Persija Jakarta terlihat yaitu dari sektor kiri permainan Rans Nusantara FC. Yuk kita lihat. Nah, di sini ketika tanpa bola, Rans Nusantara FC berubah pola mereka menjadi 4-3-3. Maroka, Fasamba, David Lali. Oke, Konate akan bermain melebar. Nah, di sayap kiri, Septian di tengah, Kevi di kanan, teman-teman. Oke, di sini Hanif akan maju ke depan, Reski pun akan maju ke depan. Firja Andika sebagai wingback akan melebar, termasuk Rio Fahmi. Nah, makanya ketika attacking, pemain Persija itu akan ada 5 pemain di depan, teman-teman. Nah, dengan pola 4 pemain di belakang, back bagi Rans Nusantara FC, tentunya secara numerikal, superiority, teman-teman, akan sangat sulit untuk bisa menghentikan Firja, Helal, Aji Kusuma, Rico Simanjuntak, Rio Fahmi. Karena apa? Karena kalah orang 4 lawan 5 yang sering berkali-kali kita bahas. Oke, lalu pada saat build up yang dilakukan oleh Persija Jakarta, Ferrari ini cenderung bermain hybrid. Yang naturalnya dia sebagai seorang back, teman-teman, tetapi dia melebar. Rio Fahmi memang langsung berhadapan dengan Sadam, teman-teman. Nah, di sini dia terjadi overload dilakukan oleh pemain Persija 2 lawan 1 menghadapi Sadam. Otomatis ketika Rio Fahmi dan Rico Simanjuntak menghadapi satu pemain, ketika dilakukan 1-2 sentuhan akan mudah untuk dilakukan. Nah, momen itulah coba direpetisi oleh pemain-pemain Persija. Nah, Santana, pelatih Rans Nusantara FC pun membaca situasi di atas tersebut, teman-teman, di atas lapangan. Dengan apa? Sadam lebih bermain ke dalam untuk menjaga Rico Simanjuntak.
Dan David Lally yang sejatinya berada sebagai pemain tengah, track back turun ke bawah untuk bisa menyamakan pemain Persija Jakarta. Jadi situasinya 5 versus 5. Nah, problemnya David Lally secara kapasitas sangat sulit tentunya untuk bisa melakukan hal demikian berulang kali. Naik turun dengan stamina yang dimiliki oleh David Lally yang naturalnya dia sebagai gelandang ataupun sayap kiri, teman-teman, nggak cukup prominent untuk terus bisa ia lakukan, sehingga beberapa kali teman-teman out of position dari David Lally membuat situasi di sektor kanan Persija pun sangat membahayakan. Lalu Rans Nusantara FC pun 10 menit 15 menit teman-teman cukup bagus juga untuk melakukan pressure. Nah, pada saat pressure dilakukan, Rans membuat Reski ataupun Hanif akan sangat sulit untuk mendapatkan bola karena pemain dari bawah Persija Jakarta, Kudela, Hansamu ataupun Ferrari langsung coba ditekan, membuat Kudela, Ferrari ataupun Hansamu teman-teman dengan 3 versus 3 di depan sulit untuk mengarahkan bola ke tengah. Terlebih di lini tengah pun Maroka, Fasamba, David Lally lebih unggul jumlah daripada 2 pemain dari Persija Jakarta. Oleh karena itu, dengan situasi tersebut Persija Jakarta sering melakukan permainan lebar lapangan, baik itu ke Firja lewat diagonal pas ataupun ke Rio Fahmi. Nah, memanfaatkan lebar lapangan itu merupakan salah satu hal yang sering disampaikan oleh Johan Cruyff, salah satu legenda sepak bola dunia, bahwa sepak bola itu ide dasarnya memanfaatkan ruang. Jadi wajar ketika diarahkan bola ke Firja Andika, Rio Fahmi teman-teman ingin mencari ruang dan menarik pemain-pemain dari Rans ini untuk mengikuti bola tersebut. Contohnya dari Kudela beri bola ke Rio, David akan mengejar, Sadam akan tertarik, dan pemain-pemain dari Rans Nusantara FC teman-teman akan tertarik untuk menuju bola tersebut. Nah, ketika mereka pemain Rans tertarik menuju bola tersebut, maka akan muncul space ataupun ruang, kembali ke permainan ruang. Dan salah satunya pada saat itu Helal teman-teman mendapatkan bola dari situasi sektor kanan Persija Jakarta dan ia melakukan tendangan, dan di momen tersebut lawan nggak mampu secara optimal untuk bisa mengantisipasi bola tendangan dari Rio Fahmi dan tercipta gol. Di awal babak kedua, Rodrigo Santana paham akan situasi yang membuat Rans Nusantara FC kesulitan. Nah, dan dimasukkanlah Bayu misalnya menggantikan Septian teman-teman untuk bisa menjadi wingback kanan dari Rans Nusantara FC dengan lebih banyak pemain belakang. Ada 5 pemain teman-teman. Kemudian Konati berada di sektor depan, Kevi diganti oleh Romadona isi sektor kanan. Nah, ketika defense berubah pertahanan dari Rans Nusantara FC menjadi 5-4-1 dengan harapan 5 pemain belakang dari Rans ini mampu menghentikan Firja, Helal, Aji, Rico, Rio pada saat melakukan attacking. Itu dalam keadaan mid block. Kadang beberapa momentum pada saat low block teman-teman, Rans Nusantara FC teman-teman bermain dengan 6 pemain di belakang. Nah, menumpuk total. Nah, ini namanya permainan numerikal tadi. 6 lawan 5 kalah Persija Jakarta. Akhirnya Persija Jakarta pun kesulitan untuk bisa menembus pertahanan dari Rans Nusantara FC. Apasnya Rans Nusantara FC ini melakukan kesalahan-kesalahan nggak penting. Contoh gol pertama, Jamjani terlalu kotor untuk bisa melakukan tackle kepada Aji Kusuma. Padahal secara momentum sudah berhasil pemain dari Rans untuk bisa mengantisipasi serangan dari Persija Jakarta. Plus, aku bicara overall bukan hanya pertandingan Persija Jakarta, teman-teman. Rans Nusantara FC ini cukup sering banget ya dirugikan ataupun bisa dipertanyakan keputusan-keputusan wasit. Misalnya contoh Maroka dihadang oleh Ferrari, di situ tidak foul. Ya walaupun Persija Jakarta ada dirugikan terkait beberapa keputusan dari wasit. Tetapi aku bicara overall, Rans ini kemarin saat menghadapi Bali dirugikan juga. Dan momen-momen seperti itu sangat tidak menguntungkan bagi Rans Nusantara FC. Oke, untuk Rodrigo Santana memang perlu banget untuk memperbaiki lini belakang dari Rans FC teman-teman, karena disitulah kebocoran ataupun kelemahan yang dimiliki oleh Rans Nusantara FC. Oke, for your information juga, Rodrigo Santana ini menjadi salah satu pundit lah ya, yang terkenal ataupun populer di Brazil teman-teman. Di belahan dunia memang nggak populer, tetapi di daerah lokal Rodrigo Santana, pelatih Rans Nusantara FC ini cukup capable di dunia pundit di Brazil sana. Oke lah, ini salah satu hal yang bagus bagi Persija Jakarta untuk bisa mempertahankan posisi di atas. Di situasi kedepannya mungkin Persija Jakarta pemain-pemainnya akan bersama timnas Indonesia untuk persiapan turnamen-turnamen yang akan diikuti oleh tim Indonesia. Good luck untuk Rans Nusantara FC. Kita lihat kedepannya bagaimana. Bye.